Kai menyadari bahwa dirinya tetap harus terus menambah jumlah avatar, karena cepat atau lambat ia akan bertemu dengan orang-orang lain dan tidak mungkin terus menyembunyikan identitasnya sebagai konstelasi. Saat itu, mantan bosnya setuju dengan rencana tersebut, sembari meminta Kai untuk mempercayainya. Di atas meja, segelas kopi masih mengepulkan aroma hangat. Ketika Kai dengan nada serius bertanya, apakah Bill benar-benar yakin bisa mengalahkan iblis agung seorang diri? Bill hanya menatapnya dan menjawab bahwa ia belum pernah bertarung langsung dengan makhluk itu di abyss. Setelah menatap sekilas pada para rekannya, Bill menambahkan bahwa para hunter selalu bergerak bersama, sehingga tidak ada gunanya berpikir bisa menaklukkan monster sebesar itu dalam duel 1 lawan 1. Mendengar itu, Kai hanya mengangguk pelan, lalu meneguk kopinya tanpa kata. Pria berkacamata itu kembali menatap Kai tajam, seakan membaca pikirannya, dan bertanya apakah ia baru saja berpikir bahwa dirinya bisa kalah. Kai, yang sedikit bingung, mengaku dengan jujur bahwa ia memang tidak sepenuhnya menolak kemungkinan itu. Bill kemudian membayangkan dirinya berdiri gagah di atas para bandit yang takluk. Lalu dengan suara lantang ia berkata bahwa di dunia permainan seperti SSL maupun UHC, baik dalam mode solo maupun tim, ia selalu percaya diri. Tidak pernah sekalipun ia gentar. Sehingga, entah harus melawan para konstelasi atau sesuatu yang lebih menakutkan, Kai cukup menyerahkan semuanya padanya. Mendengar keyakinan itu, Kai memejamkan mata. Ingatannya melayang pada sihir terbaik. Sihir yang sering dipakai dalam olahraga sekaligus menjadi senjata khas para konstelasi. Kai termenung, merasa aneh bahwa para peserta kompetisi perburuan justru menggunakan sihir semacam itu. Saat pikirannya berkecamuk, sistem tiba-tiba mengumumkan bahwa kucing lava dan magma menyetujui pemikirannya. Sistem menjelaskan bahwa alasan sihir ini begitu populer karena memang begitulah cara para konstelasi bertarung. Dalam imajinasinya, Kai membayangkan energi kebiruan yang memancar dari pertarungan para makhluk kosmik itu, pertarungan di mana para avatar mereka saling diadu di dunia terbalik. Kilatan energi biru itu kembali memenuhi pikirannya, dan ia menyimpulkan bahwa ada kemungkinan besar para konstelasi memang sengaja ingin mempopulerkan kompetisi perburuan layaknya SSL dan UHC. Kai membayangkan sebuah podium megah dengan sang pemenang berdiri di atasnya, sorotan kamera drone berputar mengabadikan kejayaan. Ia berpikir semua ini hanyalah cara agar para konstelasi lebih mudah memilih avatar berdasarkan kekuatan mereka. Di sampingnya, KAI, Max hanya menatap benda yang di tangannya. Lalu sang protagonis melanjutkan, dengan berpose berpikir. Bukankah itu hanya spekulasi liar? Apa kau benar-benar berpikir jika para konstelasi menonton omong kosong semacam ini? Kitty sang konstelasi berkata untuk tidak meremehkan rasa bosan para konstelasi, lalu mengatakan bahwa cukup menghibur bagi mereka untuk menonton hal semacam ini. Para avatar muncul di benak mereka. Saat ini kebanyakan avatar konstelasi menggeliat kesakitan karena rasa bosan mereka. Segera setelah itu, Kai kembali menatap mantan bosnya dan menyatakan bahwa jika para avatar bertarung layaknya kompetisi perburuan di bumi, maka itu akan sangat menguntungkan Bill mantan bosnya. Sebab ia sendiri pernah ikut dalam pertempuran semacam itu dan bahkan menjadi juara hunter. Dalam imajinasinya, ia melihat makhluk-makhluk dari berbagai dunia menundukkan kepala di hadapannya. Kai menambahkan bahwa jumlah avatar yang akan mereka dapatkan juga bergantung pada hal ini. Dan kau harus menjadi sosok yang membuat mereka iri. Sambil memegang gelas kopi, Bill mengangguk paham, lalu bertanya, apakah Kai memang perlu menjadi terkenal sebagai hunter? Kai yang duduk tepat di depannya mengiyakan dengan penuh keyakinan. Pikirannya melayang pada portal yang dijaga ketat oleh militer, pada sosok hunter terkuat, dan betapa menariknya keberadaan para hunter. Kai tahu, begitu gerbang Ereng terbuka, pemerintah manapun akan memohon pada para hunter terkuat itu untuk membantu. Dalam imajinasinya, ia melihat seorang pria bersetelan rapi mengepalkan tinjunya, simbol dari kekuatan yang membuat semua orang sadar siapa hunter terbaik yang sebenarnya. Keyakinan itu melahirkan iman sekaligus kesetiaan. Di kedai kopi itu, Bill memahami seluruh pemikiran Kai. Ia tahu sahabatnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Hanya saja tantangan berikutnya adalah bagaimana cara mereka memperlihatkan kekuatan itu di dalam permainan. Setelah berpikir cukup lama, mantan bos Kai akhirnya menyatakan bahwa mereka akan memperkenalkannya pada mereka sebuah klan. Kai terkejut dan bertanya, apakah itu sebuah klan super,
sangat kuat dan tak terkalahkan. Bill menjelaskan bahwa klan itu memang pernah ada, tetapi kini sudah dibubarkan. Meski begitu, ia merasa tetap layak untuk membicarakannya. Mengingat kembali jumlah besar para pebisnis yang berkuasa di kota, Bill lalu bertanya apakah Kai mengetahui berapa banyak kelompok yang ada. Kai menjawab bahwa tentu saja tidak tahu. Bill melanjutkan bahwa yang dimaksud bukan hanya satu klan, karena menurut pengetahuannya keuntungan klan dalam grup perusahaan melampaui dunia ini. Duduk di ruangannya yang dipenuhi artefak, perhiasan, dan harta, dikelilingi para bawahan yang tunduk, Bill menuturkan bahwa semua inti dan barang dari dungeon dibeli oleh perusahaan itu, termasuk bonus dan dukungan tambahan. Dengan loyalitas saja, seseorang bisa memperoleh hadiah berlimpah, tetapi tanpa itu, tak ada cara untuk mendapatkannya. Dan hal itu sangat menjengkelkan. Kai memandang temannya dengan terkejut dan bertanya-tanya mengapa Bill menyuruhnya bergabung ke dalam klan. Padahal ia sendiri sebenarnya bisa melakukannya. Saat itu, Bill menepuk meja dengan keras, tatapannya penuh ancaman, dan Kai berusaha menyembunyikan kenyataan bahwa dirinya adalah sebuah konstelasi, maka wajar bila ia harus menutupi kekuatan aslinya dengan hati-hati. Tiba-tiba Bill memukul meja, berkata, "Kau harus menyembunyikan kekuatanmu dengan benar." Tentu saja Bill, kau benar. Lalu Kai mengangkat tangannya dan melepaskan sedikit energi dari tangannya. Sambil menatap serius, Kai menjelaskan bahwa ia sengaja membatasi kekuatannya hingga level tertinggi yang mampu ia kendalikan. Dengan batas itu saja, ia masih bisa bertarung melawan petualang atau monster peringkat S. Ucapan Kai membuat Bill, yang duduk di seberangnya, terasa tertusuk, terdiam sesaat. Bill kemudian berkata bahwa Kai akan dikirim ke sebuah klan yang hanya menerima kandidat terbaik. Ia menyarankan Kai untuk mencari permata di sana, para calon berbakat yang kelak bisa dijadikan pengikut bila mereka terbukti berguna. Mendengar itu, Kai menanggapi bahwa ide tersebut tidak buruk. Menatap langsung mantan bosnya, Kai menjelaskan bahwa bahkan dengan peringkat C+ dan spesialisasi seni bela diri, ia bisa saja diterima bergabung. Namun, Bill dengan sedikit menundukkan kepala menyatakan bahwa mereka pasti tidak akan menyukainya. Sang protagonis hanya bisa mengernyit, tak mengerti maksud sebenarnya. Kai meneguk kopinya dengan wajah murung, sementara Bill yang kebingungan hanya menyuruhnya untuk meningkatkan peringkat. Namun, pikiran Kai melayang jauh. Ia tahu bahwa begitu mencapai peringkat A, dirinya akan langsung dicatat sebagai senjata strategis milik negara. Hanya mereka yang berprestasi luar biasa saja yang bisa meraih peringkat S. Membayangkan Bill dan para petualang kuat lain, Kai merasa aneh sekaligus kagum. Sebab di seluruh dunia, hanya ada kurang dari 10 orang yang pernah menerima gelar itu. Tiba-tiba, Bill menunjuk ke depan, matanya tajam. Ia menyarankan agar mereka segera bergerak dan ikut serta dalam seleksi UHC. Kai menatapnya terkejut, memastikan maksudnya benar-benar seleksi UHC. Bill menghisap kopinya, lalu balik bertanya apakah Kai paham berapa banyak hunter yang ingin ikut seleksi itu. Ia menegaskan bahwa Kai harus melalui babak penyisihan terlebih dahulu untuk bisa diterima sebagai profesional dalam liga. Dengan wajah serius menatap ke depan, Bill menyuruh Kai mempersiapkan diri untuk babak awal yang akan digelar dalam seminggu. Sementara itu, ia harus belajar menyesuaikan diri. Kai terperangah, tak mengerti apa maksud menyesuaikan diri itu. Bill lalu bertanya apakah Kai bahkan tahu apa itu smartphone. Sambil menyodorkan sebuah ponsel, Bill menjelaskan bahwa benda itu dipakai untuk hampir semua hal, termasuk menonton berita. Kai menyambutnya dengan penuh tanda tanya, lalu bertanya apakah itu berarti ia juga bisa menonton berita Korea. Mendekatkan perangkat asing itu ke wajahnya, Kai kebingungan bagaimana cara memakainya. Tiba-tiba cahaya terang muncul di depannya. Dengan kaget, Kai melihat layar smartphone menayangkan berita Korea. Wajahnya berubah terkejut, berkata Kapten Lee Chang-sik-hyung. Cerita bergeser ke sebuah gedung besar yang dipenuhi rak-rak buku. Di ruang kerjanya, Bill memerintahkan para bawahannya agar segera membawa peralatan untuk evaluasi ulang, karena ada seseorang yang harus dinilai kembali. Mereka mematuhi perintah tanpa banyak tanya. Dengan wajah berpikir dalam, Bill menambahkan bahwa mereka juga membutuhkan seorang manajer yang dapat diandalkan. Namun, menatap bawahnya, kalian tidak termasuk. Membuat para staf murung. Menyilangkan tangan di dadanya, Bill tiba-tiba teringat pada putrinya. Ia bertanya keberadaannya. Salah seorang bawahan balik bertanya, "Putri yang mana, bos?" Dengan kesal, Bill mengetuk meja, mengatakan entah yang ke-10 atau ke-11,
pokoknya yang berkarakter paling buruk. Pada saat itu, putrinya, Lawrence, sedang menghancurkan energi merah hanya dengan gerakan tangan. Salah satu bawahan Bill mengingatkan bahwa Lawrence sebenarnya adalah seorang manajer Hunter rank A. Menatap putrinya yang sedang melotot menakutkan pada lawan yang kalah, Bill meminta agar Lawrence dibawa kepadanya, meskipun ia ragu apakah Lawrence bisa menunjukkan simpati pada Kai. Sebab, Lawrence sendiri dikenal sulit dihadapi. Sementara itu, seorang hunter bangkit dari lantai dengan wajah kebingungan. Ia tak paham bagaimana bisa kehilangan kendali atas sihir lingkaran ketiga. Manajer yang berdiri di hadapannya menjelaskan bahwa sekadar memiliki banyak mana bukan berarti mampu mengendalikan sihir tingkat tinggi. Ia menegaskan bahwa hunter itu harus menguasai sihir lingkaran pertama terlebih dahulu. Hunter itu berlutut dengan nada penuh keberatan mengatakan bahwa ia adalah kelas C+, dan bahkan sudah mendapat tawaran dari klan-klan besar lain. Dengan kesal menatap lurus, ia bertanya, bagaimana mungkin Lawrence memaksanya terus berlatih sihir dasar, apalagi menyinggung soal panah sihir yang tadi ditangkapnya dengan tangan kosong. Lawrence tidak menjawab sepatah kata pun, hanya menatapnya tajam. Setelah itu, ia berbalik meninggalkan ruang latihan. Di luar, seorang bawahan segera menyambutnya dengan hormat. Berjalan tanpa menoleh, Lawrence menyatakan bahwa Vagan Hunter itu tidak layak dilatih dan ia tidak ingin mengurusnya lagi. Ia meminta agar urusan itu ditangani oleh orang lain. Segera setelah itu, pria itu meminta maaf kepada Lawrence. Setelahnya, ia melangkah masuk ke ruang pelatihan, di mana seorang hunter menyampaikan pada sang manajer bahwa wanita tersebut terasa aneh. Mendekatinya, sang pengusaha mendadak menendangnya sambil memaki, menyebutnya bodoh, dan bertanya apakah ia tahu siapa wanita itu. Sang hunter mencoba membela diri, tak paham apa yang salah, bahkan bertanya apakah Lawrence hanyalah seorang manajer. Dengan gigi terkatup menahan kesal, menunjuk wajahnya, memanggilnya idiot, lalu menjelaskan bahwa wanita itu adalah Miss Ain Lawrence, seorang hunter peringkat B sekaligus manajer kelas A yang terkenal, orang yang sangat berharga untuk membesarkan pemula menjadi permata di dalam klan kita. Lawrence sendiri hanya terdiam, sebab ia memang tidak suka identitasnya diungkapkan. Pria itu kemudian menambahkan bahwa kau benar-benar mengacaukannya. Apa kau menyadarinya, dasar bajingan? Tatapan Aine Lawrence penuh ketegasan saat ia maju, dan narasi pun menegaskan bahwa ia adalah manajer kelas A yang istimewa, seorang hunter peringkat B, sekaligus putri kesebelah dari pemimpin klan. Kai kemudian melangkah penuh percaya diri. Ia tiba di stadion UFC, menatap lurus ke depan, lalu terkejut menyadari bahwa turnamen kualifikasi ternyata akan digelar di tempat sebesar ini. Saat itu, seorang hunter keluar dari mobil mewah, sementara di seberang jalan orang-orang berpakaian lusuh hanya bisa menatap. Kai menghela napas panjang, merenung bahwa dari dulu hingga sekarang, kebiasaan para hunter tidak pernah berubah. Ia bertanya dalam hati, apakah di liga profesional benar-benar ada sesuatu yang berbeda, bahkan hanya untuk para pemenang turnamen ini, dan apalagi yang perlu ia ketahui selain itu. Di sampingnya, seorang pria dengan setelan jas menjelaskan bahwa ini adalah babak kualifikasi liga peringkat C. Namun banyak hunter peringkat D yang juga akan ikut serta, sehingga peluang tetap terbuka. Ia menambahkan bahwa Kai tidak perlu terlalu terbebani dan cukup menganggapnya sebagai pengalaman baru. Menatap lurus dengan yakin, Kai mengucapkan terima kasih, mencatat baik-baik makna ucapannya. Sementara itu, Max yang sedang menyamar dalam wujud manusia, sibuk menunduk menatap layar ponselnya. Ia memainkan sebuah game seluler di mana karakter Goblin harus melewati rintangan. Kai menoleh ke belakang dengan wajah heran, lalu menegurnya agar berhenti bermain game. Ia menyatakan dengan lantang bahwa dirinya akan maju, dan Max pun setuju, hampir saja memanggil Kai dengan sebutan Master. Melepas kepergiannya, Goblin yang berwujud manusia itu berpesan agar Kai segera kembali karena ia menunggu. Kai hanya menggaruk kepalanya, mengomel bahwa Max sudah memainkan game itu seharian penuh, dan bertanya, apakah benar-benar segila itu? Adegan pun berganti ke aula ruang tunggu kompetisi tempat para peserta berkumpul. Kai duduk diam di sofa, menatap sekeliling tanpa bersuara. Di sisi lain, para jurnalis duduk sambil berbincang, sementara di meja sebelah para operator sibuk memeriksa dan mengatur peralatan mereka. Tiba-tiba, terdengar pertanyaan apakah mereka perekrutan anggota klan. Seorang staf menggaruk kepala, mengeluh tentang bosnya. Tidak akan ada hunter yang layak dalam babak penyisihan semacam ini. Kenapa dia menyuruhku untuk datang sih? Rekannya yang duduk di seberang menimpali bahwa di rumah pun keadaannya sama.
Dan pada akhirnya, mereka hanya bisa menunggu sampai para peserta tersingkir. Baru mungkin ada seseorang yang menonjol. Sambil berkata bahwa ia belum pernah melihatmu sebelumnya, staf itu bertanya dari mana ia berasal. Menatap layar laptopnya, pria itu menjawab bahwa ia berasal dari klan. Sementara narasi menambahkan bahwa ia adalah seorang perekrut dari anggota klan yang ambisius, namaku. Lalu menanyakan orang yang menghancurkan alat pengukur itu, dia tidak berbuat curang, kan? Di saat yang sama, terdengar suara dari ponsel yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Dia menghancurkan alat pengukurnya. Di kantor, seorang pegawai tak percaya bahwa alat itu benar-benar rusak, lalu menduga bahwa mungkin saja mereka diberi alat bermasalah. Namun, jawaban yang datang menegaskan bahwa bukan itu masalahnya. Kali ini ia tidak berbohong. Kwepi duduk di dekat sana, menganalisis data yang menunjukkan bahwa semua tes telah diperiksa dan tidak ada penyimpangan yang ditemukan. Atasannya justru tertarik dengan fakta bahwa seseorang mampu bertahan di Abyss selama 30 tahun, dan keadaan mentalnya pasti sedang kacau. Menatap layar ponselnya dengan heran, atasannya menyahut bahwa jika orang itu memang hidup 30 tahun lalu, wajar saja bila ia menggunakan seni bela diri. Kwepi anggota klan itu, yang merasa tersindir, bertanya, apakah mereka bisa mengirim seseorang untuk merekrutnya. Dengan ekspresi penuh perhitungan, sang atasan merenung bahwa memang mungkin saja ada orang yang bisa merusak alat ukur, tetapi mereka tidak dibayar untuk mengucapkan omong kosong. Ia berkata bahwa seorang pengguna seni bela diri, berapa kali pun aku memikirkannya, dia sepertinya tidak bagus. Kwepi menoleh, bertanya apakah sebaiknya mereka mengabaikan dia saja. Namun atasnya menolak, menjelaskan bahwa mereka sudah menerima bayaran, dan mustahil pihak lain akan menghubungi mereka jika orang itu benar-benar tak berguna. Bahkan jika alat ukur itu tidak rusak, bisa jadi pria itu hanya memiliki kekuatan sihir yang luar biasa besar. Menunjuk ke arah Kwepi, atasan menegaskan bahwa pergilah dan pastikan sendiri dengan kedua matamu. Jika dia memiliki kekuatan sihir yang layak, maka kau bisa memintanya mempelajari sihir. Kwepi terkejut dan bertanya bagaimana caranya. Namun, dengan tatapan arogan yang menembus, sang atasan menjelaskan bahwa itu sudah menjadi tugas Kwepi. Memangnya, untuk apa kau digaji sebagai seorang perekrut? Kwepi kebingungan, wajahnya penuh keraguan saat menyadari bahwa semua ini akan menjadi sangat sulit. Dan tak punya pilihan lain, aku akan melihat seberapa hebatnya dia dengan seni bela dirinya. Anak yang baru saja kembali dari jurang kegelapan. Sementara itu, Kai tengah menunggu izin dari sistem untuk memasuki arena klan. Tak lama kemudian, Kai melangkah menuju stadion. Begitu ia melewati penghalang tak kasat mata, sistem segera memberitahu bahwa dirinya telah memasuki dunia bagian dalam dan mengingatkannya agar tidak lupa membatasi kekuatan, karena bila terlalu berlebihan, dunia ini bisa hancur. Mendengar peringatan itu, Kai segera menggenggam kekuatannya ke dalam tinju, namun sistem kembali menegur bahwa ia harus membatasi lebih jauh lagi. Dengan konsentrasi penuh, Kai menghimpun energi dalam jumlah besar ke dalam tubuhnya, merasa bahwa hal ini masuk akal, mengingat sahabatnya sendiri memiliki di rumahnya. Saat semua itu selesai, sistem mengumumkan bahwa Kai telah berhasil memasuki dunia bagian dalam, dengan kekuatan, kecepatan, serta daya tahannya yang kini telah dibatasi. Merapatkan jemari menjadi kepalan, Kai berpikir bahwa ia masih bisa menggunakan bela diri tangan kosong, meski dalam batasan, serta jurus Fiski yang masih dapat ia manfaatkan. Lalu sistem memberitahu bahwa kemampuan telah diaktifkan, dan dalam kondisi pertempuran dengan kekuatan terbatas, sisi terbaliknya justru akan melipat gandakan kekuatan sejati yang ia miliki. Sistem menegaskan bahwa Kai kini berada di bawah pembatasan luar biasa, namun justru karena itu kekuatan aslinya akan meningkat berkali lipat. Mendengar hal tersebut, Kai tersenyum tipis dan berkata bahwa semakin sulit rintangan yang ia hadapi, semakin tinggi pula dirinya akan melampaui batas. Kata-kata itu terdengar logis, namun lawan yang berdiri tepat di hadapannya menatap heran, bertanya apa yang sedang ia gumamkan, lalu menganggap Kai sudah gila. Dengan tenang, Kai menjawab bahwa ia hanya menganggap ini sebagai pengalaman yang baik. Mendengar itu, sang lawan marah dan dengan tatapan mengancam berkata bahwa Kai pasti akan mati di tangannya. Namun tiba-tiba, wasit menghentikan mereka dengan tangan terangkat tinggi. Ia berteriak bahwa jika ada yang berani bertarung tanpa aba-aba, maka langsung didiskualifikasi. Semua orang sudah tahu aturan,
tapi ia tetap mengingatkan bahwa dalam pertarungan ini, mereka boleh menggunakan segala macam skill tanpa batasan. Tambahnya, bila ada yang menyerah atau tidak mampu melanjutkan, maka pertarungan akan segera dihentikan. Kai hanya menguap panjang dan meregangkan tubuhnya, membuat orang-orang di tribun terkejut. Kamera yang merekam setiap detik kejadian langsung menyiarkan ini ke seluruh penonton dalam siaran langsung kualifikasi UHC. Mereka yang menyaksikan dari layar tak bisa percaya bahwa Kai begitu santai hingga berani menguap. Meski mungkin hanya gertakan, tetap saja hal itu menimbulkan kehebohan di ruang obrolan siaran. Penonton mulai menuliskan komentar, mengatakan bahwa para hunter akhir-akhir ini kekurangan hiburan dan mungkin Kai berusaha memuaskan mereka. Ada pula yang mengingatkan bahwa Kai, hunter Korea yang satu ini, baru saja kembali dari Abyss, bertanya-tanya berapa lama ia terperangkap di sana. Narasi siaran menekankan bahwa sudah lama sekali dunia tidak melihat seorang seniman bela diri, seolah Kai adalah makhluk purba yang bangkit kembali dari zaman fosil. Sementara itu, di ruang tunggu, para petugas sibuk memeriksa dokumen. Seorang pria yang membaca data mengatakan bahwa Kai adalah hunter rank C+. Cukup menjanjikan untuk diperhatikan. Rekannya yang duduk di sebelah menambahkan bahwa sedikit lagi Kai akan mencapai peringkat lebih tinggi, namun kemudian ia tersentak saat melihat catatan bahwa Kai adalah seorang martial artist. Mendengarnya, beberapa orang yang duduk di seberang langsung terbelalak, hampir tak percaya bahwa masih ada seniman bela diri yang tersisa di era ini. Mereka bahkan tidak ingat kapan terakhir kali melihatnya. Di arena, Kai berdiri dengan sikap bertarung, wajahnya serius, menatap tajam ke arah lawan. Lawannya berpikir bahwa Kai benar-benar menggunakan bela diri, sesuatu yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Ia memutuskan untuk menjaga jarak begitu pertarungan dimulai, lalu segera mengaktifkan lingkaran sihir kedua untuk melayang di udara, sebelum melepaskan proyektil sihir penguat ke arah Kai. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa Kai memiliki kemampuan pasif untuk mengejar target tanpa henti. Wasit yang berdiri di antara mereka mengangkat tangan tinggi, lalu mulai menghitung mundur. 3. Kai menatap garang ke depan. 2. Lawannya juga menyiapkan diri, wajahnya menegang penuh fokus. 1. Tangan wasit melambai ke bawah dan pertarungan dimulai. Seketika, pria berotot itu melompat dengan senyum sinis, mengaku lebih cepat dari Kai. Namun dalam sekejap, Kai sudah berada tepat di sampingnya, tangannya mengepal, matanya tajam, auranya kuat, tanpa ragu mengayunkan tinju yang menghantam langsung ke wajah lawan. Tubuh sang penyihir terhempas keras, kepalanya terbentur penghalang arena. Suara benturan itu membuat semua orang di tribun membeku, mulut wasit pun ternganga lebar tak mampu berkata-kata. Sementara itu, Kai berdiri tenang di tengah arena dengan tatapan penuh keyakinan. Akhirnya wasit mengumumkan dengan lantang bahwa pertarungan telah usai dan Hunter Kai keluar sebagai pemenang. Kai sendiri hanya mengalihkan pandangan, merasa heran bahwa semuanya berakhir terlalu cepat. Ia bergumam bahwa lawannya ternyata terlalu lemah. Wasit mengumumkan pemenang dengan mengangkat tangan ke udara, sementara penyihir yang terluka digotong keluar dari arena. Para juru kamera yang berada di tribun terdiam, mulut mereka terbuka lebar menahan keterkejutan. Tepat setelah itu, Kwepi mengeluarkan ponselnya dengan wajah tegang, berkata bahwa ia harus segera melaporkan peristiwa ini. Saat menelepon atasannya, Kwepi menegaskan bahwa penaksir memang benar. Sosok yang baru saja bertarung itu adalah sebuah berlian yang sudah terasah dan akan segera menjadi kekuatan pendorong utama mereka. Mendengar kabar itu, Nate memperlihatkan ekspresi bahagia, memuji betapa luar biasanya hal itu, lalu bertanya apakah benar-benar mungkin menemukan harta karun di antara para petarung bela diri. Nate menyadari betapa sulitnya memperluas wilayah pengaruh, namun ia tetap menekankan bahwa mereka harus mencoba merekrut anak itu. Anak buah Nate hanya bisa mengangguk dengan wajah bingung, lalu menuruti perintah. Sang pengintai klan menutup panggilan telepon dengan kesadaran penuh bahwa ia harus berhasil, karena jika gagal, pekerjaannya bisa lenyap begitu saja. Tak lama kemudian, kandidat berikutnya maju ke arena. Seorang gadis melesat cepat, memanfaatkan bayangan ilusi untuk menyerang. Dari ruang tunggu, Kai memperhatikan pertarungan itu melalui layar televisi. Ia baru saja meneguk air minum ketika mendengar suara bertanya, menyinggung apakah dirinya adalah pemburu yang baru saja menang. Kai menoleh, melihat seorang pria asing berdiri di sana. Dengan tenang, Kai balik bertanya, apakah pria itu seorang rekruter klan? Kwepi yang berdiri di depannya tidak mengerti bagaimana Kai bisa mengetahuinya,
Padahal Kai menjelaskan bahwa mereka mudah dikenali. Kwepi pun mengulurkan kartu nama ke hadapannya, mendekat sambil berkata bahwa ia tahu Kai memiliki mata yang bagus. Hunter zaman sekarang memang istimewa ya. Kai menatapnya dengan ragu, sulit mempercayai kebenaran kata-katanya. Dengan senyum tipis, Kwepi melanjutkan, mengatakan bahwa Kai pasti sudah menyadarinya, bahwa para pemburu generasi sekarang tidak ada apa-apanya dibandingkan masa lalu. Dalam pertarungan nyata, mereka bahkan tidak layak disebut pemburu. Kai yang masih menggenggam gelas air menanggapi bahwa pada awalnya ia berpikir sama, namun kini ia merasa semuanya tidak seburuk itu. Baginya, tidak ada bedanya di mana seseorang berlatih selama kekuatan akhirnya akan sama. Ia juga menambahkan bahwa sebaiknya Kwepi berhati-hati karena penilaian orang tua bisa terdengar keras di telinga. Kwepi terdiam sejenak, lalu bertanya dengan serius apakah Kai tahu alasan ia berada di sini. Kai menggaruk kepala, menjawab bahwa sang pengintai pasti datang untuk merekrutnya. Sulit baginya percaya ada alasan lain. Kwepi yang berdiri di belakangnya membenarkan dugaan itu, mengaku memang datang untuk merekrut. Lalu bertanya, apakah Kai pernah mendengar tentang klan? Mendengar nama itu, Kai spontan menoleh tajam. Sang perekrut menyatukan kedua tangannya, menyadari bahwa sepertinya Kai pernah mendengarnya. Kai pun menegaskan bahwa ia benar-benar baru pertama kali mendengar nama tersebut. Kwepi hanya bisa tersenyum palsu tanpa jawaban pasti. Tiba-tiba, Kai membayangkan dirinya berjalan di tengah jurang kegelapan yang penuh bintang-bintang. Lalu berkata bahwa ia baru saja kembali dari Abyss, belum lama sejak kepulangannya, sehingga wajar jika ia belum pernah mendengar soal Ambitus. Kwepi mengangguk, membenarkan dugaan itu. Dengan kedua tangan terentang, Kwepi mengaku bingung, seolah kehilangan arah, namun meyakinkan bahwa Kai tidak perlu cemas, karena klan mereka akan menjadi penuntun yang sempurna. Ia bahkan menggambarkan dalam pikirannya sosok-sosok terkuat dari klan Ambitus, lalu menjelaskan bahwa mereka menjamin bagian setara 1,5 orang dengan persentase yang adil, dan di luar itu, mereka juga memberi dukungan penuh serta pelatihan langsung dari para pemburu penyihir tingkat atas. Setelah mendengarnya, Kai menatap Kwepi dengan datar dan berkata bahwa dirinya hanya terbiasa menggunakan tinju seniman bela diri. Kwepi tertegun, namun segera menimpali bahwa mereka bisa masuk ke dungeon bersama, menjamin perkembangan Kai, sekaligus memberinya kesempatan memperoleh kemampuan baru. Kai hanya tersenyum tipis, menegaskan bahwa ia lebih cocok mencari klan yang berisi pengguna seni bela diri. Kwepi mencondongkan tubuh ke arahnya, menekankan bahwa ia tidak bermaksud meremehkan, namun faktanya Kai masih seorang pemburu peringkat C dan naik level tidaklah mudah. Kai terdiam, berpikir dalam hati, ketika Kwepi kembali mendesak dengan pertanyaan apakah ia bersedia menandatangani kontrak. Jawaban Kai jelas, tidak. Pengintai itu langsung terdiam terpaku, lalu setelah jeda singkat ia berkata bahwa Kai akan menyesalinya. Menatap dengan salah satu mata, apakah ia boleh menanyakan sesuatu? Dengan tenang, Kai menyampaikan bahwa tawaran bayaran dan distribusi memang sangat menggiurkan, namun mereka baru melihat dirinya di tahap seleksi, sehingga ia curiga klan Ambitus terlalu dermawan. Pertanyaan itu membuat Kwepi kaku sejenak, namun ia buru-buru berbalik dan menunjuk lurus ke depan, berkata bahwa inilah alasan kekuatan klan mereka, yaitu keberanian yang mereka percayai. Kai menanggapi bahwa itu terdengar lebih seperti trik daripada keberanian. Kwepi mengibaskan tangan, menyangkal, tak memahami maksud kelicikan yang dimaksud. Namun Kai menjelaskan dengan tegas bahwa misalnya saja mereka sudah mendapatkan informasi tentang dirinya dari orang lain sebelumnya. Dalam benaknya, Kai membayangkan pria berjas dan gendut, bagaimana sang penaksir mungkin menerima sejumlah besar uang sebagai imbalan atas informasi itu. Sang protagonis berkata bahwa hal seperti ini sudah sering terjadi di masa lalu, ketika para klan sengaja menahan para pemburu pemula untuk diri mereka sendiri dengan cara menyuap orang-orang tertentu. Kwepi menanggapi kalau ia tidak mengerti apa yang Kai gumamkan. Sang protagonis tersenyum lalu meminta maaf kalau ia salah, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Kwepi yang berdiri di seberang sambil berusaha menyembunyikan kegelisahannya, hanya berkata kalau itu tidak masalah. Tepat setelah ketegangan itu, seorang gadis masuk ke dalam ruangan dan memberitahu sang pemburu bahwa ia harus bersiap untuk pertarungan berikutnya. Sang perekrut klan yang hendak keluar tiba-tiba menoleh ke belakang, lalu menyatakan bahwa ia juga akan ikut pergi dan mendukung dalam duel selanjutnya.
Begitu mereka pergi, Kai meregangkan tubuhnya dan mulai berpikir tentang bagaimana cara menghadapi keadaan ini. Ia sadar bahwa saat ini tidak perlu mengungkapkan identitas aslinya,